Ini adalah foto penampakan santet, tapi bukan santet biasa. Ini adalah santet ilmiah yang oleh para ilmuwan disebut quantum entanglement. Ya mungkin kalau disebut santet ilmiah terlalu berlebihan, tapi secara bahasa, kata itu yang paling mewakili fenomena ini yang oleh Einstein sendiri disebut spooky action at a distance, aksi seram jarak jauh. That's spooky action at a distance. Spooky action at a distance. What you do over here having an effect on something over there. That it doesn't even matter how far apart these objects are in space. They're just connected. Inilah fenomena paling aneh dalam fisika yang pernah ditemukan para ilmuwan, di mana dua objek bisa saling mempengaruhi walaupun jaraknya sangat jauh. Dan foto ini adalah untuk pertama kalinya fenomena ini berhasil direkam oleh sekelompok peneliti dari Paris. Dan ini bukanlah pembuktian pertama. Banyak yang melakukan pembuktian atas fenomena ini. Bahkan yang terbaru, NASA mencoba melakukannya dari bumi ke angkasa. It's the closest thing to magic in space. A study in the New Journal of Physics proposes testing out one of quantum physics' weirdest predictions using the International Space Station. The experiment is meant to test quantum entanglement, a phenomenon Einstein once called spooky action at a distance. Dan menariknya lagi, fenomena ini bukan hanya ada di lab, tapi hadir juga di tubuh kita. Karena ada kajian yang menyebutkan bahwa fenomena entanglement terjadi dalam otak. Karena itu Marvel mengangkatnya dalam film Ant-Man and the Wasp, di mana Scott Lang bisa terhubung pikirannya dengan Janet yang terjebak di alam kuantum. You're linked to Janet. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Jadi bagaimana entanglement ini bekerja? Apakah bisa menjelaskan santet dalam dunia sihir? Simak video ini sampai habis karena ini bakal menarik dan mungkin lebih menyeramkan daripada dukun santet. Karena Einstein sendiri menyebutnya spooky, sesuatu yang menyeramkan, horor, mistis. Karena fenomena ini bukan sekedar mengendalikan objek jarak jauh, tapi jarak itu sendiri seolah menjadi ilusi. Karena itu siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. You may have entangled with her. Hank, I would never do that. I respect you too much. Quantum entanglement, Scott. Oke guys, ini adalah part kelima dari bahasan kita tentang dunia kuantum. Buat yang lupa atau baru mengikuti channel ini, sekedar mengingatkan, dunia kuantum adalah dunia subatom atau dunia di dalam atom. Atom itu sendiri adalah elemen terkecil yang menyusun alam ini. Air, tanah, udara, pokoknya semua objek di alam ini, termasuk manusia, tersusun dari atom-atom. Dan di dalam atom masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu partikel. Kalau kalian nonton Ant-Man, Ant-Man pernah diceritakan mengecil ke ukuran ini dan terjebak di dalamnya. If that regulator is compromised, you would go subatomic. What does that mean? It means that you would enter a quantum realm. Masuk ke dunia kuantum seperti masuk ke dunia lain, karena para ilmuwan sendiri menemukan banyak keanehan pada partikel. Hukum-hukum fisika yang ada pun bahkan sudah tidak berlaku lagi. Karena itu para ilmuwan menyusun teori baru yang benar-benar berbeda dari semua teori yang ada, yaitu teori kuantum. Teori paling kontroversial dalam fisika yang mengubah cara pandang kita tentang materi, ruang, dan waktu. This is the essence of the weirdness, of the spookiness in the quantum world. It means that you would enter a reality where all concepts of time and space become irrelevant. Karena kontroversinya teori kuantum, Einstein sendiri bahkan benci dengan teori kuantum. Dan itu membuat Einstein berdebat dengan sahabatnya sendiri, Niels Bohr. Perdebatan dua ilmuwan hebat ini sangat terkenal, bukan hanya dalam fisika, tapi juga dalam filsafat. Karena gara-gara teori kuantum, mereka berdebat soal realitas. Apakah sesuatu itu nyata semata-mata karena objektivitas materi, atau ada unsur subjektivitas yang mempengaruhinya? The thing as it really is, quite apart from any human perception of it. Bohr, like Kant, was very suspicious that one can say anything significant, intelligent, controllable about the thing in itself. Nah, fenomena kuantum yang paling tidak masuk akal dan menjadi perdebatan paling hebat antara Einstein dan Niels Bohr adalah entanglement. The most bizarre, the most absurd, the most crazy, the most ridiculous prediction that quantum mechanics makes is entanglement.
Fenomena entanglement pertama kali ditunjukkan Einstein dalam sebuah paper yang ditulisnya tahun 1935, berjudul Apakah Deskripsi Mekanika Kuantum tentang Realitas Fisik bisa dianggap komplit? Paper ini ditulis Einstein atas dasar kekecewaannya pada hasil konferensi Solvay tahun 1927. Ini adalah konferensi paling bersejarah dalam fisika karena mempertemukan semua fisikawan tingkat dewa yang hampir semuanya adalah peraih Nobel. Mereka semua hadir di sini untuk membicarakan teori kuantum yang penuh kontroversi. Sayangnya, kesimpulan dari pertemuan ini membuat Einstein kecewa. Pasalnya, Niels Bohr dan sebagian ilmuwan pada waktu itu menyimpulkan bahwa di level kuantum atau level subatom, sebuah objek bukan lagi sesuatu yang pasti. Partikel dalam atom ibarat barang gaib yang tidak bisa dirumuskan secara pasti eksistensinya, kecuali sebatas menghitung peluangnya. Kita sudah bahas ini di part 2 dan 3 tentang measurement problem. There's something called the quantum measurement problem, which has been with us since the early days of quantum mechanics. How do you go from the fuzzy, hazy reality of quantum probabilities, where things can be in many locations with different likelihoods, to the single definite reality we observe when we do a measurement? We don't know how we go from one to the other. Ini yang membuat Einstein marah. Bagaimana bisa fisika berubah dari yang tadinya ilmu pasti menjadi ilmu ketidakpastian? Laws of nature were no longer definite statements about what's going to happen next. They were just statements about probabilities. And Einstein felt, well, that's defeat. You're giving up on the heart of what physics has been. Kecewa dengan hasil kesimpulan ini, Einstein pun kemudian mencari-cari kesalahan teori kuantum. Ia kemudian merekrut dua ilmuwan untuk bekerja sama dengannya, yaitu Boris Podolsky dan Nathan Rosen. Pada tahun 1935, mereka mengeluarkan paper ini dengan maksud untuk membantah teori kuantum. Pada hari dirilisnya paper ini, bahkan harian New York memberitakannya dengan headline Einstein menyerang teori kuantum. Ironinya, paper ini justru menyerang balik Einstein, karena apa yang ditunjukkannya dalam paper ini sebagai sesuatu yang mustahil justru beneran terjadi. Dalam paper ini, Einstein meramalkan sebuah fenomena ganjil yang menurutnya mustahil untuk dijelaskan teori kuantum karena akan menimbulkan paradoks. Paradoksnya dikenal dengan EPR paradox. EPR adalah singkatan dari nama tiga orang yang menulis paper ini, Einstein, Podolsky, Rosen. Sedangkan fenomena yang dimaksud Einstein disebut entanglement. Jadi apa itu entanglement? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke fenomena superposisi yang kita bahas di video sebelumnya. Kita sudah bahas bahwa superposisi adalah fenomena di mana sebuah partikel memiliki dua keadaan atau lebih sekaligus dalam satu waktu. And superposition is what I described before, where you can be in two states that you thought are like very distinct, right? You can only be in one or the other at any one time, okay? But quantum tells you that you can be in both, and in fact, most often, you are in both of these states at the same time. Nah, kemarin kita analogikan bahwa superposisi itu seperti mata uang koin yang berputar. Maka selama berputar, kita tidak tahu sisi mana yang tampak, karena dua sisi koin itu bercampur jadi satu. Kecuali kita stop, maka koin itu akan menampakkan salah satu sisinya, kepala atau ekor. Nah, menurut teori kuantum, partikel itu seperti koin tersebut. Tidak jelas posisinya, arahnya, dan segala sesuatunya kecuali setelah kita ukur. Dalam kata lain, partikel belum menjadi sesuatu yang nyata sampai kita mengukurnya. Strictly speaking, we shouldn't talk about what the particle, where the particle is at all. We shouldn't talk about a particle at all, except in terms of the measurements that we make on it. Nah, sekarang bayangkan kalian memutar dua koin. Lalu kalian stop dua-duanya. Lalu entah bagaimana, setiap kalian menyetopnya, dua koin itu selalu menunjukkan sisi yang berkebalikan. Kalau yang satunya ekor, maka yang satunya kepala. Atau bayangkan kalian mengocok dua dadu. Tapi entah kenapa dua dadu itu selalu menunjukkan angka yang sama. Maka di sini kalian akan merasa seolah dua koin itu atau dua dadu itu terhubung satu sama lain dan saling mempengaruhi. Inilah gambaran entanglement yang disebutkan Einstein. Menurutnya, konsekuensi dari teori kuantum akan menimbulkan adanya sebuah fenomena di mana dua partikel bisa saling terhubung satu sama lain, atau dalam bahasa Inggrisnya entangled. You know, it reads like a fairy tale. Two 10-year-old identical twin sisters separated at birth in China, adopted by two unsuspecting American families who somehow managed to track each other down. Sama seperti anak kembar, dua partikel ini mempunyai sifat yang sama sekalipun dipisahkan.
Efeknya adalah kalau kalian mengukur salah satunya, maka itu akan mempengaruhi hasil pengukuran yang satunya lagi. Salah satu contoh kasusnya adalah spin. Spin adalah salah satu karakteristik partikel di mana elektron itu seperti magnet yang berputar, seperti bumi. Nah, menurut teori kuantum, kita tidak akan pernah tahu dia berputar ke arah mana kecuali kita mengukurnya, karena ada superposisi tadi. Dan ketika kita mengukurnya, maka hanya muncul satu dari dua kemungkinan spin, yaitu berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, atau yang sering disebut spin up dan spin down. So you can play catching a spin up or a spin down electron. You see there was no current here, that was a spin down electron. You can try again. Again a spin down electron. Spin up electron. Nah, dalam entanglement, seandainya dua elektron merupakan pasangan entangled, maka kalau kalian mengukur elektron A dan menemukannya spin up, elektron B pasti spin down. Atau sebaliknya, kalau elektron A spin down, maka elektron B pasti spin up. Yang jadi paradoksnya adalah, sekalipun dua elektron ini dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, katakanlah yang satu di bumi, satunya di Mars, maka dua-duanya akan tetap saling mempengaruhi secara instan tanpa jeda. Maka kata Einstein, bagaimana mungkin ada sinyal informasi yang lebih cepat dari cahaya, sehingga begitu tahu elektron A spin up, dia memberitahu elektron B supaya spin down. Ini mustahil karena melanggar hukum relativitasnya Einstein. Spooky action at a distance shouldn't be allowed in physics. Einstein had showed that it is impossible for any signal, any information to be transmitted faster than light. And so you can't have this instantaneous action at a distance. Itulah paradoks yang hendak ditunjukkan Einstein pada Bohr. Tidak mungkin realitas bekerja seperti itu. Tidak mungkin dua objek bisa berkomunikasi tanpa jeda, seolah ruang waktu tidak ada. Karena itu dia menyebutnya spooky action at a distance, aksi jarak jauh yang terlalu menyeramkan kalau terjadi. Perdebatan Einstein dan Niels Bohr soal entanglement ini menjadi misteri yang tidak terpecahkan selama 30 tahun, sejak Einstein mengemukakannya. Masalahnya adalah pada saat itu entanglement baru sebatas dalam pikirannya Einstein. Hingga pada tahun 1964, beberapa tahun sebelum Einstein meninggal, seorang fisikawan bernama John Bell mengeluarkan sebuah jurnal yang mengejutkan. Dia mengklaim bahwa entanglement seperti dimaksudkan Einstein bisa diujikan dalam eksperimen nyata. John Bell menyusun sebuah skema pembuktian yang sekarang disebut Teorema Bell. Dan skema itu kemudian dijalankan oleh John Clauser pada tahun 1972 dan Alan Aspect pada tahun 1982. Dalam eksperimennya, dia menggunakan dua laser yang ditembakkan pada satu bahan, sehingga dua foton dari dua laser tersebut saling berinteraksi. Lalu mereka dipisahkan menjadi dua jalur, ke kiri dan ke kanan. Lalu di masing-masing jalur ditempatkan filter. Apa yang terjadi? Dua foton itu sama-sama tembus, atau dua-duanya sama-sama tidak tembus. Seolah dua foton itu saling janjian. Hanya saja pada percobaan pertama, dua filter sudutnya dibuat sama persis. Bagaimana kalau dua filter tersebut dibuat sudutnya berbeda? Ternyata hasilnya sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. Bahkan pada percobaan berikutnya, dua foton itu dipersulit dengan memisahkannya pada jalur yang berbeda, dengan filter yang berbeda, dan kita memegang kendali kemana arahnya. Hasilnya tetap sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. We have found results in perfect agreement with the quantum mechanical predictions. There is absolutely no deviation, and quantum mechanics predicts that this correlation will not change when you go very far apart, even if you go to cosmological distances. Ya, percobaan Aspect membuktikan bahwa teori kuantum benar, bahwa korelasi antara dua partikel seperti yang diramalkan Einstein benar adanya. Sekaligus membuktikan bahwa Einstein salah. Dua partikel ini, yang dalam percobaan ini diwakili oleh foton, betul-betul saling mempengaruhi secara instan begitu dilakukan pengukuran. So that I'm obliged to admit that the quantum correlations exist in the world, and if we are to explain them and not just accept them as given, if we are to explain them, we are obliged to invoke something like actions going faster than light from one place to another. Nah, tapi para ilmuwan belum puas, karena bisa jadi entanglement hanyalah ilusi, karena ada pengaruh settingan instrumen. Lagi pula, dalam percobaan Alan Aspect, jaraknya terlalu dekat. Maka para ilmuwan pun terus melakukan percobaan ini berulang-ulang dengan berbagai model eksperimen.
Salah satunya yang dilakukan oleh Anton Zeilinger pada tahun 2018. Dia dan timnya melakukan pembuktian entanglement dengan jarak sekitar 1 km menggunakan 2 observatorium di pegunungan Canary Island. 2 foton dikirimkan ke 2 observatorium ini. Selain itu, 2 teleskopnya digunakan untuk menangkap foton dari bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya, yang digunakan untuk mengontrol filter di kedua sisi, sehingga tidak ada intervensi apapun terhadap proses entanglement selain apa yang dilakukan alam sendiri secara acak. Dan baru-baru ini NASA pun melakukan hal yang sama, tapi di luar angkasa menggunakan Space Station. Tujuannya agar jaraknya lebih jauh lagi, ratusan mil. Selain itu supaya bebas dari pengaruh cuaca. Nah, semua eksperimen ini walaupun dilakukan berulang kali tetap menunjukkan hal yang sama, bahwa fenomena entanglement bukanlah trik seperti yang dikatakan Einstein. Artinya teori kuantum tidak salah. Apa yang dikatakan Einstein sebagai spooky action at a distance benar-benar terjadi. Dan foto ini adalah untuk pertama kalinya fenomena entanglement direkam oleh sekelompok peneliti dari Universitas Glasgow, Paris. Mereka menyusun eksperimen sehingga setiap foton yang berpasangan bisa direkam. Hasilnya adalah gambar ini. This suggests that the world is not made of separate elements, but rather is one whole. All these things connected together over very long distances into a whole, which is not analyzable into parts. Nah, pertanyaannya sekarang, apa manfaatnya kalau fenomena ini terbukti? Apakah sekedar untuk membenarkan teori kuantum? Atau bisakah kita melakukan santet dengan teknologi seperti dukun santet? Ya, itu terlalu jauh. Tapi yang pasti, quantum entanglement membuka banyak peluang terciptanya teknologi yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Saat ini, entanglement menjadi dasar dari pembuatan komputer kuantum. Komputer yang kecepatannya jauh melebihi kecepatan komputer yang ada sekarang. The quantum computer, you start with a fundamental unit that's not a bit but a quantum bit. Selain itu, entanglement juga dikembangkan untuk kriptografi, jaringan internet yang lebih kuat, dan teleportasi. Ya tentunya bukan teleportasi untuk mengirimkan orang ke tempat lain, tapi mengirimkan data. Dalam bidang lain, entanglement juga membuka peluang untuk menjawab pertanyaan yang selama ini tidak terjawab. Salah satunya adalah cara otak kita bekerja. Roger Penrose, seorang fisikawan peraih Nobel, dalam bukunya Emperor's New Mind, meyakini bahwa kemampuan kita berpikir dan berkesadaran juga ada hubungannya dengan fenomena entanglement. Karena itu Marvel dalam Ant-Man and the Wasp memanfaatkannya untuk menceritakan bagaimana pikirannya Scott terhubung dengan Janet yang terjebak di alam kuantum. Ya, walaupun ini hanya terjadi di dalam fiksi. That in the brain, we have to sustain a quantum system to such a degree that whatever this new physics is, it comes in. You may have entangled with her. Hank, I would never do that. I respect you too much. Quantum entanglement, Scott. You're linked to Janet. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Yeah, that's what I was thinking. Ya itulah entanglement guys, fenomena mirip santet dalam fisika kuantum. Bagaimana menurut kalian? Apakah fenomena ini juga bisa menjelaskan fenomena santet dalam sihir? Sekedar spekulasi ya bisa-bisa saja, tapi daripada berspekulasi, sebaiknya kita mengambil pelajaran dari perdebatan Einstein dan Niels Bohr. Sesekali kita harus menjadi Einstein, yang mengerahkan semua potensi akalnya untuk menganalisa sebuah fenomena. Karena hanya akallah modal kesaktian manusia yang sesungguhnya, yang dilebihkan dari makhluk yang lain. Maka tidak perlu menjadi orang sakti, jadilah orang-orang yang berakal. Tapi sesekali kita juga harus menjadi seperti Niels Bohr, yang bijaksana mengambil keputusan untuk membatasi apa-apa yang belum diketahui. Terutama pada apa yang tidak bisa kita lihat. Biarlah yang tak terlihat menjadi urusan yang tak terlihat. Sedangkan teori kuantum secara filosofis mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa meramalkan masa depan. Yang ada hanyalah pilihan. Bahkan dalam teori kuantum, partikel bebas memilih spin up atau spin down. Dan fenomena entanglement memberitahu kita bahwa apa yang kita pilih akan mempengaruhi yang lainnya, termasuk mungkin masa depan.